Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Akhirnya cinta sembunyi. Dari buru keluar. Jujur bulu kuduknya terasa merinding. Ia merasa berada di kuburan saat malam hari. Tiba di ruang kerjanya dari menghela nafas. Apa yang terjadi dengan bos? Batinnya, karena sejak tadi keduanya bertemu di depan lift, bosnya sudah terlihat tidak baik-baik saja. Sementara Alvaro hanya merasa kesal, karena merasa terganggu. Mungkin jika asistennya tahu penyebab galaunya, sudah pasti akan jadi bahan ledekan sepanjang masa. Senjata makan tuan, aku yang membuat aturan, aku juga yang melanggarnya. Akhirnya cinta sembunyi, gumam Alvaro. Para karyawan semuanya merasa sangat senang hari ini. Karena yang mereka tunggu yaitu gaji, sudah masuk ke rekening mereka masing-masing. Termasuk cleaning service dan satpam. Semuanya menerima gaji melalui transfer. Hanya bonus kerja yang mereka terima dengan uang cash. Saat ini Alvaro sedang bersama manajer keuangan juga asistennya. Membagikan amplop berisi bonus kerja bulan ini. Bulan ini, keuntungan perusahaan meningkat. Jadi saya akan berikan bonus untuk hasil kerja keras kalian semua, ucap Alvaro. Mereka semua bersorak senang. Begitulah Alvaro jika perusahaannya asetnya meningkat. Maka ia tidak segan memberikan bonus kepada karyawannya. Para petinggi perusahaan menerima bonus melalui transfer. Hanya untuk karyawan biasa yang menerima bonus menggunakan uang tunai. Dan bonus tersebut Alvaro sendiri yang memberikannya. Sebagai menghargai hasil kerja keras mereka selama ini, semua akan mendapatkan bonus sama rata. Agar tidak ada yang saling dengki, kata Alvaro. Kemudian mereka satu persatu menerima uang tersebut. Dan khusus hari ini mereka hanya bekerja setengah hari. Kecuali penjaga keamanan yang harus berjaga sepanjang hari dan malam. Setelah menerima gaji dan bonus, mereka pun diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan Abei juga sudah siap untuk pulang. Dia terkejut saat menerima notifikasi dari M-Banking. Mendapat 40 juta, gaji plus bonus dari sang bos. Belum hilang keterkejutannya, ponselnya berbunyi lagi pertanda pesan masuk. Abei segera membukanya dan membacanya. Nanti malam aku jemput, aku ingin mengajakmu makan di luar. Abei cuma membaca pesan tersebut dan tidak berniat membalasnya. Alvaro yang sudah kembali ke ruangan sejak tadi, menunggu balasan pesan tersebut. Namun yang ditunggu malah tidak muncul. Alvaro membuka pintu ruangannya. Dilihatnya meja Abei sudah kosong, yang artinya sudah pulang. Akhirnya Alvaro juga ikut pulang. Dengan ditemani asisten pribadi setianya, keduanya pun pulang. Kenapa Tuan? Sejak tadi Tuan terlihat gelisah? Tanya Dari. Tidak ada, jangan mengada, ada kamu, jawab Alvaro. Dari tidak mengerti, karena sejak pagi tadi sepertinya mood bosnya itu sedang tidak baik-baik saja.
Tiba di lantai bawah, Alvaro dan Dari menuju mobil masing-masing. Saat hendak masuk ke mobil, ada seseorang memanggilnya. "Bos, nanti malam ada waktu gak?" tanyanya. "Tidak, maaf aku sibuk," jawab Alvaro. Ya, yang menegurnya adalah Tania. Sejak pertama kali Tania sudah menyukai Alvaro. Namun karena peraturan perusahaan, Tania tidak berani melanggarnya. Jadi dia menahan diri mencari peluang yang tepat. Untuk mengajak Alvaro jalan atau sekedar makan di luar. Alvaro sudah siap ingin menjemput Abei dan mengajaknya untuk makan malam. Dengan gaya coolnya Alvaro keluar dari apartemen miliknya. Dalam beberapa minggu ini, Alvaro sudah tinggal kembali di apartemen. Sekarang Alvaro merasa aman karena tidak ada Desi yang sering mengganggunya. Dengan perasaan senang, Alvaro melajukan mobilnya menuju kediaman Abei. Sementara Abei juga sudah bersiap-siap. Terdengar suara deru mesin mobil dari halaman rumah. Sunita segera membukakan pintu. Alvaro mengucapkan salam dan mencium tangan Sunita, serta memberikan buah tangan berupa parsel buah yang tadi ia beli saat pulang dari perusahaan. "Masuk dulu, nak." "Tidak usah tante, saya hanya ingin meminta izin untuk membawa Abei keluar makan." "Boleh, tapi jangan terlalu malam ya." "Baik tante." Abei keluar dari kamarnya dengan gaun malam yang indah. Abei tadi pergi ke butik untuk membeli gaun tersebut. Abei hanya mencari gaun yang harganya terjangkau. "Sudah siap?" tanya Alvaro. Abei mengangguk. Tadi saat Alvaro tiba di apartemen miliknya, ia kembali menelepon Abei. Karena pesannya tidak mendapatkan balasan dari Abei, keduanya pun berpamitan kepada Sunita. Alvaro membuka pintu mobil untuk Abei, kemudian baru untuk dirinya. Abei melambaikan tangan kepada sang mama. Tiba di restoran yang dimaksud, keduanya duduk di kursi meja yang ada. Awalnya Alvaro ingin menyewa ruangan VIP. Tapi Abei menolak. Pelayan memberikan buku menu kepada keduanya. Abei dan Alvaro pun memesan makanan yang sama. Tiba-tiba mata Abei terbelalak saat melihat dua orang yang baru masuk. "Mampus," gumam Abei, tapi masih didengar oleh Alvaro. "Ada apa?" tanya Alvaro yang belum melihat dua orang yang datang. "Tuh lihat, jangan sampai mereka melihat kita," jawab Abei. Alvaro menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Abei. Kemudian keduanya pun segera bangkit dan hendak pergi dari situ. Sebelum Tania dan Dea melihat mereka, Alvaro dan Abei berjalan sambil menutupi wajah mereka. Agar tidak terlihat oleh kedua orang itu. "Kok kita kayak pencuri, ya?" tanya Abei. "Apa boleh buat daripada ketahuan?" jawab Alvaro. Alvaro menemui pelayan tadi dan mengatakan akan pindah tempat. Mereka akan menyewa ruang private. Tidak ada siapapun bisa masuk kecuali yang menyewa ruangan itu. Dengan bantuan pelayan, Alvaro dan Abei pun masuk ke dalam ruangan private tanpa sepengetahuan Tania dan Dea.
Hah, leganya, gumam Abe sambil menarik nafas panjang. Begitu juga dengan Alvaro, ia pun merasa lega. Sepertinya tadi aku melihat si bos deh, kata Tania. Mana, tidak ada, perasaanmu saja tuh. Makanya jangan coba mendekati si bos. Dia itu gak gampang disentuh ataupun diraih. Sekarang jadi ngehalu, kan? Tanya Dea. Benar, aku lihat dari belakang kayak si bos. Tania ngotot mengatakan bahwa dia melihat Alvaro. Sedang Dea tidak percaya karena ia tidak melihatnya. Sedangkan mereka tidak mengenali Abe. Karena mereka tidak menduga kalau Abe akan makan di tempat seperti ini. Sudah, lupakan saja untuk memikat si bos. Kamu tahu tidak, mengapa ada peraturan tidak boleh pacaran di perusahaan? Tanya Dea. Tania menggeleng. Itu karena si bos tidak ingin punya pacar sama karyawan atau bawahan sendiri. Selera si bos itu bukan cewek seperti kita, kata Dea. Tapi aku terlanjur menyukainya, gimana dong? Tanyanya. Kamu ini, dari dulu selalu tidak bisa melihat cowok tampan. Langsung bilang suka. Ucap Dea. Sementara di ruang VVIP, Alvaro dan Abe sudah selesai makan. Mereka meminta bantuan pelayan lagi untuk membawa mereka keluar dari pintu belakang. Alvaro membayar pelayan itu atas usahanya membebaskan mereka. Salah sendiri, buat peraturan seperti itu di perusahaan. Ujung-ujungnya kita seperti maling harus ngumpet agar tidak dihakimi warga. Gerutu Abe saat mereka sudah berada di dalam mobil. Ya mana aku tahu jika akhirnya aku menyukai sekretarisku sendiri, ucap Alvaro keceplosan. Kemudian dengan cepat ia menutup mulutnya sendiri. Abe tidak merespon sama sekali. Hanya menatap datar Alvaro yang kini salah tingkah. Akhirnya mereka pun pulang. Apa yang aku katakan itu serius, ucap Alvaro memberanikan diri. Tapi aku hanya gadis miskin, apakah itu layak? Tanya Abe. Layak atau tidak hanya aku yang tahu. Dan kamu orang yang istimewa buat aku. Kita jalani dulu, agar kita bisa mengenal satu sama lain. Siapa tahu suatu saat nanti kamu menemukan yang lebih baik dari aku. Apa itu tandanya kamu menolakku? Aku hanya takut, bagaimana tanggapan orang tuamu? Aku takut saat aku menerima kamu seutuhnya tiba-tiba semua berubah. Alvaro menepikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian membuka seat beltnya. Ia memegang tangan Abe. Aku menyukaimu sejak pertama kamu bekerja denganku. Abe tertunduk. Apa kamu yakin? Alvaro mengangguk sebagai jawaban. Ia sejak di dalam restoran ingin mengungkapkan perasaannya, namun karena ada sedikit gangguan. Jadi apa yang ingin ia ungkapkan hilang begitu saja. Dan ini, di saat ada kesempatan Alvaro pun berterus terang. Ia tidak ingin menunda lagi. Apa kamu mau menerimaku?
Abei terdiam. Diam tandanya mau, kan? Alvaro tersenyum senang. Dia yang bertanya, dia juga yang menjawabnya. Alvaro menjalankan mobilnya karena sudah hampir jam 10 malam. Setelah sholat subuh, Abei tidak lagi tidur. Ia ingin pergi ke pasar pagi bersama sang mama, agar dapat sayuran segar untuk bahan gado-gado. Hari ini Abei hanya membantu sang mama berjualan, karena tidak ada pekerjaan lain. Begitulah keseharian Abei jika tidak ke perusahaan, saat mereka hendak berangkat. Datang mobil mewah menghampiri mereka. Sunita pun tersenyum saat melihat orang yang datang. "Mas, kebetulan kami hendak ke pasar," ucap Sunita. "Sekalian aku antar, biar bisa bawa barang banyak," jawab Raksa. Ya, yang datang adalah Raksa. Setelah beberapa minggu tidak datang karena kesibukannya di perusahaan. Diam Raksa selalu memberi Sunita uang. Raksa selalu mengirimkannya ke nomor rekening Sunita. "Ayo masuk," ajak Raksa. Abei dan Sunita pun masuk. Dari kejauhan ada sepasang mata sedang memperhatikan mereka. Orang itu terlihat mengepalkan tangannya. "Ternyata kamu sudah bahagia, Nita," ucap Patrio. Kemudian ia berbalik pergi dan masuk ke dalam mobil. Tadinya ia ingin menemui Sunita dan Abei, tapi melihat mantan istrinya masuk ke dalam mobil, Patrio pun mengurungkan niatnya. Mereka sudah tiba di pasar. Karena jarak pasar tidak terlalu jauh, sekitar setengah jam kalau berkendara. Sunita pun membeli beberapa keperluan untuk jualannya. Setelah selesai mereka pun pulang. Sunita sudah siap untuk membuka warung. Baru saja buka, sudah datang pembeli. Beruntung sayur dan bahan lainnya sudah matang. "Baru buka ya, Mbak?" tanya si pembeli. "Iya, Dek, tadi abis ke pasar dulu, jadi agak telat bukanya," jawab Sunita. Sedangkan Abei sibuk mempersiapkan bahan-bahannya. Dan Sunita pun mulai mengulek bumbunya. Patrio datang lagi siang harinya. Saat ini Abei sedang sholat, dan Sunita sedikit sibuk melayani pembeli. Sunita belum menyadari jika yang berdiri di depannya adalah sang mantan. "Mau beli berapa porsi?" tanya Sunita. Patrio tidak menjawab. Sunita pikir itu adalah pembeli yang sedang ngantri. Sunita masih melayani pembeli saat ini. Jadi tidak memperhatikan orang di depannya. Fokusnya hanya mengulek bumbu untuk gado-gado tersebut. "Nita," panggil suara berat layaknya seorang pria. "Dek." Sunita pun menoleh saat mendengar suara yang sudah belasan tahun tidak didengarnya. Ya, setelah mereka bercerai, Patrio tidak pernah sekalipun menjenguk anak dan istrinya. Patrio benar-benar membuang mereka, dan tidak menganggap mereka ada. Sunita tersenyum getir saat melihat sang mantan suami. "Mas Leo, mau beli mas?" tanya Sunita berubah bersikap biasa saja.
Siapa tadi yang mengantarmu pergi ke pasar? Tanya Patrio. Aku tidak perlu jawab, Mas. Lagi pula kita hanya 2 orang asing yang terikat karena pernikahan. Kemudian terpisah karena perceraian. Aku rasa kamu tidak perlu mencampuri urusanku. Bukankah kamu sudah bahagia dengan istri dan anakmu? Dan hubungan antara kita sudah tidak ada lagi sejak aku menandatangani surat cerai itu. Sunita tidak boleh lemah di depan Patrio. Tapi aku mantan suamimu, dan ada anak di antara kita. Ucap Patrio. Cuma mantan, Mas. Cuma mantan, setelah itu kita akan menjadi orang asing. Anak, sejak kapan kamu menganggap ada anak? 1000 perak saja kamu tidak pernah menafkahi Abei. Di mana otakmu, Mas? Sunita mulai emosi, tapi sebisa mungkin ia tahan. Ia harus tegas dan tegar, meskipun sebenarnya hatinya rapuh. Kamu tahu, Mas, sejak kecil Abei sudah berjuang mencari uang sendiri. Demi apa? Pikir, Mas, pikir. Patrio terdiam. Ia tidak bisa berkata apa lagi. Karena apa yang dikatakan oleh Sunita adalah kebenaran. Patrio seolah terlena dengan kehidupannya yang sekarang. Hingga melupakan anak kandungnya sendiri. Dan menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Patrio tidak mengetahui jika Sunita anak orang kaya, karena saat mereka pacaran, Sunita tidak mengungkapkan siapa dirinya, dan juga ia tidak ingin Patrio akan minder. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Sunita salah besar. Ternyata Patrio tidak tahan hidup dalam kemiskinan dan berselingkuh dengan anak bosnya. Kalau tidak ingin beli, sebaiknya Mas pergi. Aku tidak mau ada fitnah di antara kita. Dan aku tidak mau dibilang janda gatal yang menggoda suami orang. Apa bedanya dengan pria yang selalu datang kemari? Tanya Patrio. Ya, Patrio ternyata diam membayar orang untuk mengawasi Sunita. Sejak makan malam waktu itu, Alvaro mengatakan jika Abei adalah calon istrinya. Itu bukan urusanmu, Mas. Dan jangan ikut campur, ucap Sunita menekankan kalimatnya. Abei mengintip dari balik dinding. Ia tidak ingin keluar sebelum papanya itu pergi. Sedangkan orang yang ingin membeli ada yang pulang. Karena tidak enak dengan perdebatan keduanya. Ada juga yang masih bertahan menunggu pesanan mereka siap. Tapi mereka tidak ingin ikut campur. Beruntung Sunita tinggal di lingkungan orang yang tidak peduli dengan urusan orang lain. Tapi tidak semua sih. Ada juga beberapa orang yang kepo dengan dapur orang lain. Namun saat orang itu ingin bergosip, mereka lebih baik pergi daripada mendengarkan. Patrio akhirnya pergi, setelah itu barulah Abei keluar. Saat mobil Patrio keluar dari area tersebut, ada mobil mewah juga yang datang dan berpapasan dengan mobil Patrio. Patrio mengenali mobil itu adalah milik Alvaro. Patrio yang penasaran pun tidak jadi untuk pergi. Patrio berbalik arah dan mengikuti mobil Alvaro. Patrio hanya melihat dari jauh saat mobil Alvaro berhenti di depan warung tersebut.
Sekarang Patrio yakin jika Abei memang punya hubungan dengan Alvaro. Patrio belum tahu jika Abei bekerja sebagai sekretaris di perusahaan milik Alvaro. Rencana awalnya, Patrio ingin menemui mantan istrinya dan anaknya, hanya untuk meminta bantuan keduanya. Patrio ingin Abei membantunya, agar Alvaro menyuntikkan dana ke perusahaan milik istrinya. Jika tidak, maka perusahaan itu akan bangkrut. Tadinya Patrio ingin menggunakan anak tirinya. Tentu saja atas persetujuan istrinya. Kebetulan anak tirinya juga menyukai Alvaro. Beberapa bulan yang lalu, Alvaro menghentikan kerjasama dengan perusahaan Sinar Group. Karena percuma saja dilanjutkan, tidak ada untungnya bagi Alvaro. Tuan Alvaro. Panggil Patrio, Alvaro menoleh. Ini putri saya, Tuan. Apa Tuan benar-benar menyukainya? Tanya Patrio. Iya, saya memang menyukainya. Maaf, bukankah putri Anda bernama Fatia? Tanya Alvaro pura-pura tidak tahu. Itu, itu. Mau pesan berapa porsi, Nak Al? Tanya Sunita mengalihkan pembicaraan. 3 porsi tante, untuk mama juga. Jawab Alvaro. Patrio merasa tidak dianggap. Ia hanya memperhatikan interaksi antara mantan istrinya dan putrinya juga Alvaro. Mereka bertiga terlihat akrab di mata Patrio. Nita, aku ingin bicara. Kata Patrio. Aku sibuk mas, gak lihat pembeli pada ngantri. Padahal hanya ada 3 orang pembeli termasuk Alvaro. Cuma alasan Sunita saja. Demi untuk menghindari mantan suaminya itu. Hingga pembeli pun tidak ada lagi. Namun Patrio masih tetap menunggu. Mas, ini makanlah, hanya ini yang ada. Ucap Sunita menyerahkan piring berisi gado-gado. Biar bagaimanapun, Sunita juga masih punya hati nurani untuk memberikan makanan kepada Patrio. Patrio pun menerimanya dan makannya dengan lahap. Kemudian Abei memberikan air minum kepada Patrio. Abei sejak tadi tidak bicara pada Patrio, membuat Patrio merasa seperti orang asing. Aku pulang dulu, ya, kata Alvaro. Abei mengangguk. Hati-hati, ucap Abei. Kemudian Alvaro mencium tangan Sunita, tapi tidak dengan Patrio. Nak, boleh tolong papa? Tanyanya. Papa lihat sendiri bagaimana kehidupan kami. Bagaimana bisa aku menolong papa? Sunita mengelus pundak Abei. Sunita tahu Abei tidak bisa dipancing emosinya. Apalagi setelah perceraian kedua orang tuanya. Semua kesedihan dan kesulitan selalu ia pendam. Bahkan ia menangis tanpa air mata. Sewaktu kuliah, Abei selalu dirundung oleh teman seangkatannya. Namun ia selalu bersabar. Demi apa? Demi beasiswa agar tidak dicabut. Karena ia bertekad akan lulus dengan nilai cemerlang. Kalau papa meminta aku membujuk Alvaro. Maaf, aku tidak bisa. Aku tidak punya hak itu, kata Abei.
Patrio tertunduk lesu, sedangkan Sunita sudah tidak peduli lagi. Sakit yang ia rasakan masih membekas di dalam hatinya. Mungkin tidak akan mudah untuk disembuhkan. Pengorbanan yang selama ini ia berikan hanya dibalas dengan pengkhianatan. Papa punya putri kesayangan, mengapa tidak minta ke dia saja? Tanya Abe. Pertanyaan Abe semakin membuat Patrio bungkam. Ia tidak bisa menjawab sama sekali. Sedangkan Abe tersenyum sinis menatap pria di depannya ini. Papa pamit, ucapnya. Sunita dan Abe tidak menjawab. Sunita hanya menatap kepergian orang yang dulu sangat dicintainya. Sementara Abe malah tidak peduli. Mau datang mau enggak juga tidak apa-apa. Hari ini Abe berangkat bekerja dengan semangat. Setelah kemarin libur, Abe membeli pakaian murah di pasar tapi bukan murahan. Abe tidak perlu barang mewah menghiasi tubuhnya. Yang penting pakaian itu bisa menutupi tubuhnya. Menurutnya, bergayalah sesuai kemampuan bukan sesuai kemauan. Gaji hasil kerjanya ditabung untuk masa depannya nanti. Dengan menggunakan motor, Abe pun berangkat. Sang paman ingin menghadiahkannya mobil malah ditolak. Meskipun kehidupan mereka tidak seperti orang kaya pada umumnya, tapi Abe tidak kolot-kolot amat. Bahkan dia diam belajar menyetir selama 1 bulan tanpa sepengetahuan sang mama. Selamat pagi, sapa Abe pada satpam penjaga gerbang. Dengan senyum khasnya membuat orang yang disapa menjadi terasa adem. Pagi. Balas satpam tersebut kemudian menunduk sedikit. Abe memarkirkan motornya di bagian parkiran motor. Dan hanya satu, karena karyawan lain menggunakan mobil. Dan juga angkutan umum khusus dari perusahaan. Dengan langkah lebar Abe berjalan menuju lift. Cleaning service yang mengepel lantai sudah memberi tanda palang bahwa lantai licin. Namun Abe masih terus berjalan tanpa menghiraukan lantai itu licin dan bukan Abe yang menjerit tapi cleaning service tersebut. Karena melihat Abe tergelincir. Mereka yang ada di situ tercengang karena Abe tidak jatuh dan malah bersalto. Hingga kakinya mendarat dengan selamat. Tapi karena kurang keseimbangan Abe pun terlentang jatuh ke lantai. Abe yang terjatuh tidak merasakan sakit. Bahkan mereka ada yang empuk. Saat Abe menyadari, ternyata ia terjatuh di tubuh Alvaro. Para karyawan dan cleaning service tidak ada yang berani berkomentar. Lain kali hati-hati, pesan Alvaro saat keduanya sudah bangun. Terima kasih, ucap Abe. Tuan tidak apa-apa, tanya Dari yang cemas saat melihat Alvaro menyambut tubuh Abe yang terjatuh dengan tubuhnya. Tidak apa-apa, jawabnya, tapi tangannya memegang pinggangnya yang tertimpa tubuh Abe. Tania yang melihat itu hanya menggeram. Ia sudah berusaha untuk dekat dengan Alvaro. Tapi Alvaro malah tidak meliriknya sama sekali. Sudah kubilang, kamu bukan tipe idaman si bos.
Ucap Dea. Tania semakin mengepalkan tangannya. Kronologi kejadiannya. Saat Abe hendak jatuh, Alvaro segera berlari untuk menolong. Tapi naasnya Alvaro juga ikut terpeleset. Maka terjadilah adegan di mana Abe menimpa tubuh Alvaro. Abe dengan wajah malu segera berlari menuju lift. Apalagi ia menjadi tontonan para karyawan yang ada di situ. Apa kamu merayu, bos? Tanya Tania mendekat ke arah Abe. Siapa juga yang merayu? Kayak kurang kerjaan aja, jawab Abe santai. Abe tiba di meja kerjanya dan mendudukkan dirinya di kursi. Abe teringat dengan Alvaro yang tadi memegang pinggangnya. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke ruangan Alvaro. Masuk. Perintah Alvaro saat mendengar ketukan pintu. Bos tidak apa, maaf bos, aku teledor. Pinggangku rasanya sakit, bisa tolong pijitin? Pinta Alvaro. Dari melirik bosnya, bos biar aku saja. Ucap dari menawarkan diri, tidak, kalau kamu bisa tambah parah. Kata Alvaro. Dari pun tidak lagi berkata. Ia hanya memperhatikan cara kerja Abe mengobati bosnya itu. Dalam sekejap, Abe sudah selesai mengobati bosnya. Dari geleng kepala heran melihat kehebatan Abe. Wah, beruntung banget tuan, dapat sekretaris multitalenta. Batin dari semakin kagum dengan kehebatan Abe. Abe melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Hari ini sepertinya ia akan sibuk, karena kemarin ia tidak masuk kerja. Dari memperhatikan Abe saat bekerja. Dalam hati ia juga memuji kehebatan Abe yang cekatan dalam bekerja. Suara deheman membuat dari gelagapan, hingga tanpa sadar menjatuhkan berkas yang ia pegang. Aku bayar kamu bukan untuk makan gaji buta, meskipun kamu itu sahabatku. Ucap Alvaro. Baik tuan, saya akan kerjakan. Jawab dari. Kemudian ia bergegas pergi ke ruang kerjanya. Ini Alvaro yang memperhatikan Abe. Abe sendiri tidak menyadari jika sedang diperhatikan. Apa agendaku hari ini? Tanya Alvaro. Abe yang sedang fokus pun menghentikan kegiatannya. Abe membuka iPad-nya yang dikhususkan untuk di kantor saja. Jam 3 sore ketemu klien dari negara K, setelah itu tidak ada lagi. Maaf bos, saya lupa memberitahu, ucap Abe. Lain kali jangan ulangi. Baik bos. Sebelum jam makan siang, dokumen untuk pertemuan nanti pun sudah disiapkan oleh Abe. Tinggal setengah jam lagi, istirahat makan siang. Abe hanya santai menunggu waktu istirahat. Hari ini tidak usah ke kantin, ucap Alvaro yang tiba-tiba sudah ada di dekat Abe. Abe yang kadang peka, entah kenapa akhir ini menjadi tidak peka. Bahkan suara langkah kaki Alvaro saja tidak ia sadari. Apa yang terjadi denganku? Biasanya langkah sepelan apapun masih bisa aku dengar.
Gumam Abe. Kamu ngomong apa? Gak jelas kedengarannya. Tanya Alvaro. Ah, tidak ada. Tidak ada apa-apa, bos. Jawab Abe. Oh ya, sebentar lagi pesanan makanan datang. Nanti biar kamu yang ambil ke bawah. Tinggal ambil saja, sudah kubayar. Baik, bos. Abe pun turun ke lantai bawah. Ia akan menunggu pengantar makanan. Alvaro hanya tersenyum melihat tingkah sekretarisnya itu. Aku semakin menyukainya, gumam Alvaro. Siapa yang bos suka? Tanya dari yang tiba-tiba sudah berada di belakang Alvaro. Kamu sudah kayak jelangkung, datang tak diundang pulang tak diantar. Bikin kaget aja. Habisnya si bos bergumam sendiri tidak jelas. Sana kerja, ngapain ngintip orang? Aku bayar kamu untuk kerja bukan untuk ngintip. Siapa juga yang ngintip? Sensi amat, perasaan dulu tidak begitu deh. Dari pun kembali ke ruang kerjanya. Abei datang dengan membawa 3 kotak makanan dari restoran terkenal di negara ini. Yang sudah pasti harganya akan sangat mahal bagi Abei. Bersambung.